Saya sempat sedikit membahas perihal mantan Rektor UGM 2002-2007 Bapak Sofyan Effendi yang berbicara di depan kanal YouTube Langkah Update bersama Rismon Sianipar. Sebenarnya saya meragukan keterangan dari Bapak Sofyan Effendi tersebut. Kenapa? Karena saya lihat beliau ini mantan Rektor 2002-2007. Yang tentunya sangat jauh dari kelulusan Bapak Jokowi dan masa kuliah Bapak Jokowi. Tapi alangkah baiknya kalau kita telisik dulu siapa sih Profesor Dr. Sofyan Effendi ini. Nah, sebelum kita menelisik, saya akan informasikan di muka bahwa saya mendapatkan surat pernyataan dari beliau ini, Profesor Dr. Sofyan Effendi, terkait dengan tayangan yang viral mengenai beliau memberi keterangan kepada Rismon Sianipar. Kita bacakan surat pernyataannya dulu. Ya, pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul mantan Rektor UGM buka-bukaan Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, ijazah Jokowi dan kampus UGM pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta 17 Juli 2025 yang menyatakan Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor 2002-2007. Kenapa beliau tiba-tiba membuat pernyataan ini? Apakah karena takut akan masuk ke dalam daftar tersangka yang saat ini sedang disusun oleh kepolisian? Ataukah beliau ini memang sudah menyadari kesalahannya? Ternyata beliau, wah benar juga nih omongan Profesor Dr. Ova ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang Profesor Sofyan Effendi ini. Siapa sih dia itu ya? Latar belakang pendidikan Profesor Dr. Sofyan Effendi yaitu BA Hon, Administrasi Publik, UGM 1966. Kemudian MA, Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada 1968. Kemudian MPIA, Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat 1975. PhD, Persoalan Publik, Universitas Pittsburgh 1978. Ia juga tercatat sebagai dosen pertama dengan gelar doktor di Visipol UGM dan kemudian menjadi profesor. Karir profesional, akademisi UGM, asisten profesor kebijakan publik Universitas Gadjah Mada 1969 sampai 1998. Kebijakan publik. Jadi dia tidak tahu menahu tentang jurusan kehutanan. Dia hanya asisten profesor kebijakan publik. Kemudian Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan UGM 78 sampai 83. Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan. Jadi nggak ada hubungannya dengan kehutanan. Apalagi tahu menahu tentang jurusan kehutanan.
Bapak Jokowi ya. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik UGM 81 sampai 86. Sospol ini ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kehutanan. Kemudian Direktur Pusat Studi Kependudukan UGM 83 sampai 94. Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi UGM 92 sampai 2002. Kemudian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pembangunan 94-95. Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007. Kemudian Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada 2012-2014. Rektor ini teman-teman, ya, kalau dia menjelaskan bahwa dia tahu segalanya tentang Bapak Jokowi, ini sangat mustahil. Kenapa? Karena mahasiswa di tahun 1985 bukan hanya Pak Jokowi. Dan saat itu Pak Jokowi tidak dikenal. Pak Jokowi tidak terkenal. Siapa Pak Jokowi? Jokowi Dodo itu siapa? Nggak ada yang kenal di tahun itu. Pak Jokowi terkenalnya setelah beliau menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Kok bisa-bisanya ada seorang rektor yang saat ini usianya sudah sepuh, tiba-tiba mengaku kenal Jokowi di tahun itu. Bahkan tahu Jokowi dapat nilai sekian, gagal ke Aceh, bla 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 bla, sok tahu. Makanya saya bilang, ada profesor yang sok tahu dari UGM padahal dia sudah pensiun. Dan ternyata kita menerima surat pernyataan beliau dan beliau meminta untuk videonya ditarik dari peredaran. Inilah teman-teman yang saya sebutkan fitnah akhir zaman. Jadi banyak orang-orang yang dulunya terkenal ingin lebih terkenal lagi di masa pensiunnya. Saat ini beliau sudah pensiun, sudah tidak menjabat sebagai apa-apa, beliau mungkin ingin kembali terkenal karena penyakit mental post-power syndrome itu. Makanya beliau senang diwawancara, kemudian bercerita tentang hal-hal yang dia tidak tahu sama sekali. Kalau kita lihat dari karir beliau itu di UGM, itu nggak ada hubungan sama sekali dengan kehutanan. Kok bisa-bisanya dia bilang Pak Jokowi begini, gagal, tidak lulus, ini mencurigakan. Apa saja sih yang dikatakan oleh Bapak Profesor ini tentang Pak Jokowi? Kesoktahuannya tentang Pak Jokowi, padahal dia tidak ada hubungannya dengan kehutanan itu loh. Bapak Profesor Sofyan Effendi ini menyatakan bahwa dia meragukan dan keberatan atas ijazah asli Pak Jokowi. Meragukan. Bisa-bisanya meragukan. Padahal UGM sudah menyatakan, ini dia orang UGM gitu loh. Bahkan dia sendiri tidak percaya pernyataan dari lembaga UGM tentang Pak Jokowi. Sofyan Effendi mengkritik sikap rektorat dan dekanat UGM yang menurutnya tidak memiliki bukti kuat bahwa ijazah Jokowi itu ada. Aneh. Dia meragukan, bahkan dia mengkritik rektor UGM yang masih aktif saat ini, dan dia menuduh rektor tersebut tidak memiliki bukti kuat bahwa ijazah Pak Jokowi ada. Nah, ini sungguh sebuah penyesatan informasi ya, teman-teman. Ini namanya disinformasi. Dan sekarang bagaimana mungkin seorang rektor yang masih aktif, yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ada, tapi dia mengkritik, bahkan dia tidak percaya. Nah, ini saja sudah tanda-tanda bahwa dia ini sedang mengalami mungkin ya, kepikunan. Kemudian pernyataan dia berikutnya, permasalahan IPK dan skripsi. Beliau mengungkap bahwa berdasarkan transkrip nilai yang pernah dilihatnya, dia mungkin melihatnya dari media sosial, tapi tidak pernah melihat secara langsung, dan tidak pernah mendengarkan pernyataan dari UGM tentang transkrip nilai Bapak Jokowi, yang menyatakan Pak Jokowi berhak untuk lulus dari UGM dan mendapatkan ijazah. Dia tidak pernah tahu itu, tapi dia hanya menduga-duga, karena dia pernah lihat gitu. Sama seperti Roy Suryo CS, termasuk si Rahma Sarita itu yang sok tahu tentang transkripnya Pak Jokowi. IPK Jokowi selama 2 tahun pertama perkuliahan tidak mencapai 2 katanya. Menurut sistem pendidikan saat itu, sarjana muda dan doktoral, jika IPK tidak memenuhi, seharusnya mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke jenjang sarjana. Selain itu, ia juga mempertanyakan skripsi Jokowi yang disebutnya kosong. Sok tahu, dia tuh tidak ada di situ. Pada tahun 1985 dia tidak ada di situ, tidak melihat proses skripsi Pak Jokowi, bahkan tidak tahu IPK Pak Jokowi, tapi sok tahu mengatakan ini. Kemudian, dugaan ijazah sarjana muda versus sarjana. Profesor Sofyan Effendi menyimpulkan bahwa jika benar memiliki ijazah asli, kemungkinan itu adalah ijazah sarjana muda. Aneh lagi, ijazah sarjana muda. Jadi dia itu menyatakan sesuatu karena dia seorang profesor doktor mantan rektor yang seolah-olah tahu segalanya, sehingga pernyataan dia diharapkan bisa meyakini masyarakat Indonesia. Dan ini jelas-jelas penyesatan publik. Seperti yang tadi saya bilang, dia sudah pensiun, dia ingin kembali terkenal dengan pernyataan-pernyataan sesatnya. Kemudian dia mendesak klarifikasi dan keberanian moral UGM. Padahal di tahun 2014 UGM sudah klarifikasi. 2019
2019 UGM sudah klarifikasi, 2022 UGM sudah klarifikasi, dan 2025 UGM sudah menyatakan semuanya bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Kurang apa lagi? Kenapa harus didesak-desak lagi? Orang sudah dinyatakan, kenapa harus didesak? Selanjutnya, pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini kerap ditanggapi oleh pihak UGM. Rektor yang saat ini masih bekerja, apa yang dikatakan oleh Rektor UGM kepada pernyataan dari Bapak Sofyan ini? Pihak UGM menyatakan bahwa argumen Profesor Sofyan Effendi terlalu spekulatif dan menegaskan bahwa UGM memiliki data yang cukup untuk membuktikan keaslian ijazah. Namun, Profesor Sofyan tetap pada pendiriannya dan terus menyuarakan keraguan sampai akhirnya pihak dari Roy CS ini, si Rismon Sianipar ini mendatangi kediaman beliau, kemudian mewawancarai dan menghasilkan video yang viral dan hampir menyesatkan kita semua, sampai akhirnya sang profesor membuat pernyataan ini pada tanggal 17 Juli 2025 hari ini. Dari sini saja kita bisa berkesimpulan bahwa banyak sekali orang-orang mantan-mantan yang tidak lagi memiliki kedudukan dan jabatan ingin memboncengi isu ijazah Bapak Jokowi dalam rangka memviralkan dirinya kembali, membuat dirinya tenar kembali dengan berbagai asumsi dan narasi-narasi yang menyesatkan publik. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang menderita penyakit mental post-power syndrome. Kenapa beliau ini tiba-tiba membuat pernyataan untuk menarik pernyataan dia dari kanal YouTube Langkah Update tersebut. Dan ini harus segera diklarifikasi oleh Rismon dan pihak Roy CS itu. Bagaimana pendapat mereka itu ketika muncul surat pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi? Apakah ini cara Tuhan untuk menaboki mereka? Wallahu a'lam. Terima kasih.